Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kerja keras tim Inavi, temuan sidik jari Yosep di pintu dan mobil Alphard, benarkah? Namun sebelum lanjut, jika Anda berkenan, mohon luangkan jari Anda sebentar untuk menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian orang yang pertama mendapatkan video terupdate dari channel kami. Mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Memasuki puasa hari yang ke-12, tim penyidik Polda Jabar masih bekerja keras untuk menyidik peristiwa ibu dan anak di Subang ini, untuk mengungkapkan tersangka pelakunya. Dalam perkembangan terbaru, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengungkapkan, bahwa tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, terus melakukan penyelidikan dan untuk mencocokkan setiap temuan-temuan yang ada untuk mengungkap siapa pelakunya. Hal itu berkaitan dengan target Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, yang pada tanggal 19 Maret tahun 2022 yang menegaskan, bahwa pengungkapan peristiwa di Subang ini sudah mengarah kepada tersangka dan juga akan menjadi kado bulan puasa. Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, jika tim penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di 10 tempat. Kita cuma bisa update terkait progres yang sudah dilakukan, seperti tambahan saksi yang diperiksa sudah 121 orang, TKP ada 10, ujar Ibrahim Tompo saat dihubungi wartawan melalui telepon, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Hasil olah TKP di 10 lokasi tersebut, kata dia melanjutkan, masih diolah oleh tim penyidik, dan belum juga bisa dibuka untuk publik. Yang jelas semua data itu akan dirangkai penyidik. Apabila nanti sudah ada penetapan tersangka, baru kami infokan, kata Ibrahim Tompo. Sekitar 4 bulan yang lalu, pakar forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hastri pernah mengungkapkan kabar mengejutkan terkait dengan kasus Subang ini, yang berupa temuan sidik jari di beberapa tempat di TKP. Mobil Toyota Alphard yang di bagasinya menjadi tempat penyimpanan kedua jasad korban pembunuhan di Subang ini, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, di halaman rumah di Jalan Cagak, Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Tim Inavis diduga telah menemukan sidik jari di bodi dan juga pintu mobil. Informasi tersebut pun terungkap dalam video yang berjudul, Bareng Anjas di Thailand X Dokter. Hastri Forensik, dibalik autopsi Amel dan Bu Tuti di kasus Subang, yang tayang di kanal YouTube Denny Darko, pada Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Saat itu, Sumi Hastri membeberkan, soal temuan sidik jari yang ada di beberapa tempat berkat kegigihan tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau Inavis Polri. Pada kesempatan itu, Anjas bertanya, soal temuan sidik jari dan juga mengaitkannya dengan kondisi tempat kejadian perkara atau TKP, yang basah karena adanya siraman air di mana-mana. Sumi Hastri pun memaparkan, bahwa tim penyidik Inavis Polri dengan kegigihannya telah berhasil mengumpulkan sidik jari dari TKP tersebut. Teman-teman Inavis bisa dapat di sekitar tembok yang kering, pintu masuk, pintu keluar, di mobil, tuturnya. Menurut Dr. Sumi Hastri, kendati pintu mobil yang ada bekas dibersihkan, akan tetapi pihak polisi masih bisa menemukan sidik jari Yosep, benarkah? Kendati Sumi Hastri tidak menyebutkan mobilnya, besar juga kemungkinan mobil tersebut adalah Toyota Alphard, yang bagasinya saat itu telah menjadi tempat menyimpannya kedua korban Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu alias Amel. Karena mungkin waktu membersihkannya cepat-cepat Mas Anjas, ujar Dr. Sumi Hastri. Sumi Hastri pun menekankan agar ke depan, mengamankan TKP peristiwa di Subang ini sangatlah penting. Sumi Hastri pun mengonfirmasi, bahwa pihak polisi tidak menemukan sidik jari di tubuh jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel Subang. Seperti yang telah diberitakan Desjabar.com, setelah terjadinya peristiwa di Subang ini, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, polisi yang masuk TKP mendapati lantai rumah dalam keadaan basah. Pelaku diduga berusaha untuk membersihkan sidik jari termasuk di tubuh korban Tuti dan Amel, dengan cara memandikan kedua korban, sebelum akhirnya ditaruh di bagasi mobil Alphard. Demikian pula bodi mobil Alphard juga, dibersihkan oleh para pelaku dengan air untuk menghilangkan jejak sidik jari mereka. Meskipun mobil sudah dibersihkan, menurut Dr. Sumi Hastri, karena dibersihkannya secara terburu-buru, sehingga di beberapa bagian mobil masih juga ditemukan sidik jari milik pelaku.
Sumi Hastri pun menilai bahwa pelaku kejahatan semakin pintar dalam menghilangkan jejak-jejak, karena semua orang mudah mengakses forensik di internet untuk mempelajari cara menghilangkan alat bukti. Denny Darko melontarkan kemungkinan bahwa saat orang yang mengerti soal forensik, mereka bisa saja melakukan framing terhadap orang-orang tertentu saat itu. Menanggapi hal tersebut, Dr. Sumi Hastri menjelaskan bahwa tim penyidik selain mencari bukti dari hasil autopsi jenazah juga memprofil dengan psikologi forensik, detektor kebohongan, DSB. Itu kan bisa sebagai alat bukti untuk keterangan ahli. Bahkan ada juga ahli poligraf untuk mengamati karakter tulisan. Jadi, kepolisian juga didukung oleh tim forensik yang menyeluruh, tutur Dr. Sumi Hastri. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.